semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin. Ya ampun, udah lama banget gue gak ngobrol sama kalian tentang dunia perkoreaan ini ya kan. Nah, jadi sesuai dengan judulnya, yaitu gimana sih cara dapetin temen Korea tanpa perlu ke Korea. Nah, ini tuh video yang paling banyak di request di Instagram gue sama teman-teman online gue. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum follow Instagram gue, wajib follow Instagram gue di @relianisafira, karena biasanya gue suka share berbagai macam tips ke Korea, atau bulan yang baik ke Korea, atau tiket-tiket murah, nggak cuman ke Korea, bisa tiket murah ke Jepang, Korea, Bali, terus ke Labuan Bajo, ke Singapura. Pokoknya gue suka share informasi mengenai liburan di Instagram gue. Jadi jangan lupa follow Instagram gue. Nah, oke, jadi sebelum gue share gimana cara gue untuk mendapatkan teman-teman internasional, terutama teman-teman Korea, gue pengen kasih tahu dulu nih sama teman-teman semuanya poin-poin, nilai-nilai, adab, tata krama, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kenapa? Karena jujur, gue ada sedikit keresahan di dalam hati jiwa raga gue, kayak suka ngeliat oknum-oknum di luar sana, terutama wanita yang disebut Oppa Hunters dan calon Oppa Hunters. Amit-amit jangan sampai, apalagi kalian teman-teman online gue, please, teman-teman online gue yang gue sangat amat sayangi dan cintai, please jangan jadi Oppa Hunters ambisius. Dan kenapa disebut Oppa Hunters? Ya karena mereka memburu para opa-opa Korea gitu. Jadi di dalam benak pikiran ini opa-opa Hunters, pokoknya kalau gue ketemu nih cowok Korea apapun bentukannya, pokoknya dia cowok Korea, gue pasti akan menyerahkan seluruh jiwa raga, pikiran, segala hal yang ada di hidup gue, di diri gue itu ke si opa Korea itu. Kenapa? Cewek-cewek ini terlalu ambisius dengan opa-opa Korea yang beranggapan bahwa opa Korea ini adalah opa-opa yang ada di drama Korea gitu. Jadi berharap si opa yang kalian temuin ini nih gitu kan, yang di online itu tuh menjelma menjadi lelaki sempurna yang ada di drakor. Bangun. Nah, oke, jadi apa sih cerita yang dari tadi meresahkan menurut gue? Ya, gue akan share mungkin hanya beberapa yang gue tahu, dan rata-rata kejadian tuh seperti ini. Yang pertama itu, gue lihat waktu itu ada cewek Indonesia, pede banget weh, buka jendela, terus ada cowok Korea, dia godain, dia catcalling. Menurut gue, maksudnya kalian mau cewek mau cowok, kalau misalnya kalian udah catcalling seseorang, itu artinya kalian melecehkan orang tersebut. Gak sopan guys, maksudnya kayak bikin takut orang, kayak bikin ilfeel, bikin resah, ngerti gak sih? Kayak, iya apaan sih, maksudnya kita aja yang di catcalling orang gitu kan, gak kenal, strangers, terus kayak kita tuh kayak jadi was-was gitu, kayak takut, kayak aduh kenapa gitu kan. Ya sama, mereka pun juga kayak gitu. Terus yang kedua, jadi ada dia tuh cewek ini kayak playing victim gitu. Dia diajakin ONS-an sama cowok Korea, dan emang kan budaya kita tuh beda gitu ya sama cowok Korea. Terus si cewek Indonesia ini tuh mau gitu kan. Ya udah, terjadilah gitu kan. Nah, tapi abis itu kan cowok Koreanya kayak udah nganggap itu kayak ya cuman one night stand gitu kan. Terus apalagi, terus si cewek ini kayaknya tuh baper, jadilah playing victim, seakan-akan dia dipaksa, terus disuruh melayani apa segala macem, terus kayak merasa jadi korban gitu kan. Nah, dari awal lo kenapa mau? Coba ya dah. Terus banyak sih sebenarnya cerita-cerita si para Oppa Hunters ini gitu kan. Dan untuk itulah makanya gue bikin video ini, agar teman-teman online semua itu terhindar dari masalah seperti ini. Maksud gue, terhindar dari segala macam tindakan perbuatan yang tidak diinginkan seperti ini. Nah, jadi sebelum gue share poin-poin atau nilai-nilai apa aja sih yang harus kalian tahu sebelum memulai berteman dengan teman internasional, terutama orang Korea, gue mau ingetin kalau ini adalah pendapat pribadi gue.
sudut pandang pribadi gue. Jadi kalau misal kita berbeda pendapat atau berbeda sudut pandang, maafin. Kita boleh kan berbeda pendapat dan sudut pandang. Kalau misal kalian juga punya pendapat atau sudut pandang berbeda, atau kalau misal kalian mau nambahin, boleh banget tulis di kolom komentar. Oke. Nah, jadi yang pertama itu, ini gue terapin ke diri gue sendiri sih. Sebelum gue mulai, gue selalu menanamkan kepada diri sendiri, kepada jiwa raga gue, kalau misalnya gue mau berteman dengan mereka, itu karena gue pengen belajar bahasa dan budayanya, enggak lebih. Karena kalau misalnya gue tanamkan itu pada diri sendiri, ya udah, tujuan gue itu adalah belajar bahasa dan budaya mereka. Dan emang gue juga kalau misalnya kalian temenan sama gue di Instagram, sekali lagi, kalian tahu kalau misalnya gue itu lagi belajar bahasa Korea. Sam gue juga ngasih tahu kalau misalnya kalian pengen lancar bahasa Korea, kalian tuh harus aktif gitu, chat pakai Hangul atau ngomong pakai bahasa Korea gitu. Jadi ya gue mempraktekkan itu gitu loh. Jadi perbanyak temen Korea untuk bertukar bahasa. Mereka biasanya pengen belajar bahasa Inggris, dan gantian gue pengen belajar bahasa mereka gitu. Jadi kita sharing bahasa. Nah, nilai ini gue tanemin kepada diri gue dan efektif sih. Maksudnya kayak ya lancar-lancar aja. Gue nggak pernah yang namanya baper sama itu orang, dan orang itu juga nggak baper gitu sama gue, karena emang tujuan kita adalah bertukar bahasa dan budaya. Yang kedua, jangan baperan. Ini penting banget sih. Maksud gue, jangan baperan di sini tuh, misalnya dia nanya, kamu udah makan belum? Jangan tidur malam-malam ya. Semangat terus hari ini. Terus kalian kayak, dia perhatian banget sama aku. No guys. Maksud gue, ya gimana ya, tanamin aja gitu pada diri sendiri, jangan baper dengan hal-hal kayak gitu. Karena ya menurut pengalaman pribadi gue, emang beberapa teman-teman Korea gue yang cowok terutama, emang mereka itu gentleman sekali gitu, maksudnya kayak lemah lembut dan emang care banget sama semua orang gitu. Maksudnya kayak mereka akan perhatian seperti itu gitu loh. Ini kalian jangan baper. Kenapa gue bisa bilang, kok lo digituin gak baper sih, Fir? Ya maksud gue akan baper ketika itu orang, itu si cowok tersebut, gak cuman orang Korea ya, si cowok tersebut itu misalnya kita tinggal di beda negara, dari negara asal dia nyamperin gue ke sini demi ketemu gue doang. Itu baru gue bisa, wah gila kalau gue gak baper gitu kan. Tapi kalau cuma dikasih perhatian, diteleponin tiap malam misalnya, atau di video call setiap weekend, atau dia nyempetin buat chat gue apa segala macem, gak usah baper gitu. Itu kayak ya semua orang bisa melakukan hal itu gitu. Ini menurut gue ya guys, bukannya so cantik atau apa, ini menghindari kita akan terlibat skandal gitu. Yang ketiga, jangan murahan, jangan. Oke. Kenapa? Ya seperti yang tadi gue nyap-nyap di awal, tanamkan pada diri sendiri tuh jangan murahan gitu loh. Kita kan beda budaya ya. Maksudnya kayak mereka itu tuh bisa aja mau temenan sama kita tuh karena cuman pengen friends with benefit, atau cuman pengen one night stand doang, atau kayak cuman ngajakin video call seks. Karena emang ya kan kita beda budaya gitu kan guys. Maksudnya hal-hal tersebut tuh nggak lumrah di Indonesia, tapi tuh sangat amat lumrah di sana gitu loh, di Korea atau di negara mana gitu. Tapi itu nggak biasa gitu, kita nggak biasa dengan hal-hal seperti itu. Nah, buat para opa hunters, dan jangan sampai kalian menjadi seperti ini, itu kayak karena udah terlanjur baper, atau gue yakin nih cowok tuh udah baper juga sama gue, jadi kita sama-sama saling mencintai nih ya kan. Nah itu kan pikiran kalian kan, maksudnya kayak siapa tahu mereka juga bilang iya I love you sarange, yang saban hari ngomong sarange, tapi kan ya belum tentu gitu loh. Maksudnya kayak jangan mentang-mentang itu karena dia pokoknya cowok Korea, terus pokoknya dia opa Korea, mau dia bentukannya kayak apa yang tadi gue nyap-nyap di awal, terus kalian jadi kayak menyerahkan seluruh jiwa kalian ke si orang ini gitu loh. Karena kalian nggak tahu gitu loh, maksudnya orang ini tuh baik atau buruk, atau emang cuma mau manfaatin kalian doang. Jadi jangan murahan guys. Maksudnya kalau diajakin seperti itu, tolak atau tinggalin. Gue sih prefer tinggalin ya, maksudnya daripada nanti lo jadi gak nyaman sama gue juga jadi gak nyaman sama lo, jadi kita mendingan the end
Bye. Nanti ada yang debatin gue nih, ya kalau misalnya dia beneran suka sama gue gimana, Fir? Lu mau apa? Ya gue gak mau apa-apa sih, maksud gue yang penting lu pintar gitu kan. Jangan sampai terjerumus, jangan karena dia bilang dia suka sama lo, dia pengen hidup berdua selamanya sama lo, terus lu jadi dongok gitu kan. Jadi kayak menyerahkan seluruh jiwa raga lu sama dia gitu loh. Kayak ya kalau misalnya emang lo ke jenjang yang lebih serius sama dia, maksudnya nggak cuma sekedar teman, misalnya lo jadi pacaran atau apa, ya udah itu nilai plus, nilai lebih bonus dari hasil hunteran lo itu, dari hasil perburuan lo itu. Cuman jangan dongo aja, maksud gue di sini gitu. Gue tekanin jangan dongo, maksudnya jangan dongo ya lu jangan menyerahkan seluruh jiwa raga lo kalau lo belum ada ikatan pernikahan gitu kan. Karena iya, masa iya perlu gue jabarin gitu kan. Intinya jangan dongok lah. Nah udah, jadi segitu aja tuh nyap-nyapan gue yang tadi. Ya gue mau minta maaf kalau misalnya emang bahasa gue kurang bagus, karena gue bingung menyampaikan keresahan ini. Tapi intinya semoga kalian paham dengan apa yang gue sampaikan. Oke, dan semoga kalian bijak dalam melakukan sesuatu gitu. Oke, jadi masuk ke inti dari video ini, yaitu gimana sih cara gue mendapatkan teman-teman Korea tanpa perlu ke Korea. Yap, gue menggunakan aplikasi chatting guys yang ada di Google Store atau di Play Store kalian. Nah, apa aja sih aplikasi yang gue pakai dan menurut gue nyaman? Gue sebutin dari yang nomor 6 dulu. Yang nomor 6 itu ada Chingu. Nah, ini adalah aplikasi yang paling jarang, bahkan hampir nggak pernah gue buka sih. Tapi gue ya beberapa kali pakai, menurut gue ya oke-oke aja sih si Chingu ini guys. Jadi mungkin kalian bisa download dan cobain sendiri. Oke. Yang kelima itu ada Hello Talks. Hello Talks. Nah, ini dia Hello Talks. Nah, kalian juga bisa pakai ini. Kalian cobain aja. Oprak. Yang keempat itu ada Tandem. Nih. Ada Tandem. Nah, dari urutan 4 sampai 6 ini aplikasi yang paling jarang gue buka karena menurut gue nggak tahu, kurang asik aja. Cuman gue pakai sih, maksudnya kayak buat lihat-lihat aja gitu. Soalnya kalau misalnya kayak Hello Talk sama si Chingu ya, pokoknya 3 aplikasi ini tuh kayak mereka tuh sering ngepost tentang kayak bikin status gitu loh guys. Mereka tuh pada suka bikin status, ya paling gue ngeliatin status mereka yang mereka buat aja gitu loh. Kayak mereka bisa ngepost foto, mereka bisa ngepost kata-kata, tulisan atau apapun. Jadi ya gue biasanya ngegunain Hello Talks, Chingu sama Tandem ini buat ngeliatin ya status-status orang-orang itu aja. Nah lanjut masuk ke 3 besar aplikasi yang biasa gue pakai yang beneran buat chattingan guys. Oke, kita mulai dari urutan yang ketiga. Ini yang ketiga ini baru banget gue pakai di tahun 2021 awal. Sebenarnya gue udah punya aplikasi ini udah lama, cuman gue nggak gunain yang fitur open chat-nya. Nah, jadi yang ketiga itu adalah Kakao Talk Open Chat. Nah, jadi di Kakao Talk itu ada yang namanya open chat. Nah, di open chat itu kalian tuh bisa cari teman-teman internasional, nggak cuman Korea guys. Kalian bisa masukin hashtag di open chat, terus kalian ya udah tinggal cari, atau mereka yang cari kalian dengan si hashtag tersebut gitu. Yang kedua, di urutan kedua ini ada Mif. Nih, Mif atau Mev. Apa ya sebutnya? Nggak tahu gue spellingnya gimana, intinya yang ini kalian coba download saja. Ini tuh mirip-mirip Tinder gitu loh guys. Jadi si Mif ini itu tuh mirip banget sama Tinder. Cuman kan kalau Tinder kalau misal kalian udah match itu nggak bakalan hilang gitu ya. Gue nggak tahu sih, gue udah lama nggak pakai Tinder. Intinya kalau misal kalian udah match itu tuh ini tuh harus wajib chatting 1 kali 24 jam. Kalau misalnya 1 kali 24 jam kalian gak chatting, ya udah orang itu bakalan nyah dari kehidupan si Mev ini gitu loh. Tapi di Mev ini hati-hati banget karena most of them itu nyari fans sih. Kayak mereka nge-add kalian nih, tiba-tiba yang nge-add kalian tuh gantengnya luar biasa gitu ya. Ganteng banget, macam aktor, idol, pokoknya segala macam. Tapi mereka cuman cari fans guys. Jadi kayak minta kalian di chatting terus kayak tolong ya subscribe YouTube gue, atau tolong ya follow Instagram gue gitu. Kayak intinya kalau misalnya di bio-nya udah macem-macem tuh, gue jarang nih buka aplikasi ini. Kalian DM gue aja di Instagram atau subscribe YouTube gue aja, udah fix itu cari fans guys gitu. Jadi kayak biasanya nggak gue terima sih. Males bro. Nah tapi di Mev ini tuh banyak banget yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian
masih nggak bisa bahasa Korea, tenang aja, aman pakai SIMIF ini karena rata-rata mereka itu bisa bahasa Inggris. Nah, nomor 1 menurut gue yang paling enak itu adalah Friendstalk, guys. Nih, Friendstalk. Kenapa? Karena gue banyak belajar bahasa Korea dari teman-teman Korea gue yang gue temuin di Friendstalk ini karena mereka sangat amat lokal, guys. Jadi bener-bener jarang ada yang bisa bahasa Inggris gitu loh. Bener-bener jarang banget, gila. Kalau misal ada 10 yang kalian temuin, paling cuma 1 atau 2 yang bisa bahasa Inggris, sisanya 8-8-nya itu jarang ada yang bisa. Jadi bener-bener kalau misalnya di Friendstalk ini tuh bener-bener lokal banget. Jadi gue lebih sering pakai si Friendstalk ini. Kenapa? Karena gue kan mau improve bahasa Korea gue ya, jadi biar mereka ngomong sama gue pakai bahasa Korea, gue timpalin lagi pakai bahasa Korea, jadi bahasa Korea gue tuh terlatih gitu. Jadi gue nggak pikun-pikun amat gitu. Nah udah guys, gitu aja video kali ini. Terus kalau misalnya ada yang nanya, kok nggak ada tutorial cara pakainya, kok nggak ada tutorial gimana cara pilih yang kelihatannya oke buat diajak temenan, enggak guys. Nanti kalau misalnya gue bikin tutorialnya dalam satu video ini bakalan panjang banget dan gak kelar-kelar. Jadi kalian cobain aja, explore sendiri, temuin plus minusnya sendiri, enakan pakai yang mana. Kalau gue jujur pakai yang 3 teratas tadi gue bilang. Ya selera orang beda-beda lah. Kalau temen gue malah lebih suka ada yang pakai tandem gitu kan. Terus temen gue satu lagi ada yang lebih suka pakai Hello Talk. Jadi kayak beda-beda. Kalau gue tuh pakainya yang Friendstalk, MIF, sama si Kakao Talk Open Chat ini gitu kan. Nah siapa tahu kalian juga beda. Sebenarnya tuh nggak cuma 6 itu guys, jadi tuh banyak banget aplikasi-aplikasi yang kalau kalian mau temenan sama orang-orang internasional gitu. Kalian coba aja nge-google gitu kan, aplikasi chatting untuk temenan sama orang internasional. Pasti banyak banget guys. Cuman ya dari segitu banyak gue pilih 6 ini karena emang beberapa, mungkin dulu gue ada kali 10-an gue cobain. Pokoknya banyak yang gue cobain, cuman yang menurut gue oke sejauh ini itu tuh 6 ini dan 3 teratas yang paling sering gue pakai gitu. Nah mungkin dari kalian tetap ada yang pengen, kak tutorialnya dong gimana cara pakainya, kak plus minus dari aplikasinya apakah, gimana caranya cari temennya yang bagus kayak gimana, yang bagus kan gue, yang baik gimana gitu kan. Nah, gue mungkin bakal buat kalau ini video tembus sampai 100.000 penonton dan subscribers gue 10.000 guys. Nah, tapi kalau misalnya belum, ya udah, dan gak ada yang minta juga, ya udah ngapain gue buat gitu kan. Nah, udah guys, gitu aja videonya. Makasih bagi yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe juga channel gue. Dan gue minta maaf kalau misalnya ada kata-kata atau perbuatan gue di video ini yang kurang berkenan buat kalian. Gue minta maaf banget. Terus kalau misalnya kita berbeda sudut pandang dan pendapat juga, gue minta maaf banget. Terus kalau misalnya ada yang pengen tambahin pendapatnya atau sudut pandangnya, boleh banget tulis di kolom komen. Oke? See you! Bye!